Sebelum kalian bikin konten, kayaknya ini adalah pertanyaan yang bakal kalian tanyain ke diri kalian sendiri. Do people actually like my content or are they just being polite? You know? Dan ini yang kadang-kadang bikin stigma otak kita tuh udah gak pede duluan sebelum kita mulai. Dan ini sangat amat mempengaruhi sih kalau menurut aku. Sebenarnya kalau kita selalu nunggu kapan waktu yang tepat untuk kita mulai, iya jadinya nggak mulai-mulai gitu sebenarnya. Gak pernah ada waktu yang tepat. Kalau misalnya kamu nunggu terus ya selamanya kamu di situ terus gitu. Kamu nggak akan siap untuk menjemput kesuksesanmu. Wih, kesuksesan gak tuh? Terus kedua, kedua itu what if I run out of ideas? Ya namanya content creators, kita tuh membuat kita create something new, kita create something yang orang-orang pengen lihat di kita gitu. Gak jarang, bahkan banyak banget content creator tuh yang akhirnya mereka tuh burn out saking harus mikir terus gitu. Tapi ya sebenarnya otak kita tuh selalu mikir, tapi untuk memunculkan ide itu kadang-kadang kita terlalu berusaha keras gitu loh kalau menurut aku ya. Kita terlalu berusaha keras sampai akhirnya udah capek duluan gitu. Hal-hal sesimpel dan sedekat apapun itu di kalian itu justru bisa jadi ide yang cemerlang gitu. Terus yang ketiga, why do I feel like I'm an imposter? Loh, kok impostor kak? Gitu. Even some success, why do I doubt my abilities? Gitu. Ini terjadi banget di aku. Kenapa aku selalu mempertanyakan am I good enough? Adalah hambatan yang sebenarnya harus kalian clearin dulu di awal. Kalian mau bikin apa dan tujuannya apa kalian bikin itu gitu. Kalau misalnya aku jujur li di April ini kan Mei sekarang. Kemarin dari Januari sampai Maret udah mulai bikin konten-konten tentang mobil karena ada salah satu video tentang mobilku yang mogok dan ternyata itu viral banget dan aku akhirnya mencobalah bikin konten dari mobil itu. It was a great success. I mean banyak banget viewersnya. But deep down inside I don't feel happy. Kenapa? Karena mobil itu is not part of the things that I like, but it's apa ya, tapi itu salah satu hal yang aku grow up with gitu. What if I offend someone secara nggak sengaja? Karena yang namanya jadi content creator, kita tuh di push buat ngomong satu, mungkin ya. Kita ngasih tahu pendapatnya kita. Dan di era sekarang di mana banyak banget informasi dan nggak menggali dalam, itu bakal jadi bumerang buat diri kita sendiri. Dan itu akan menjadi sebuah struggle yang kita harus jalani sebagai seorang content creator menurut gue. Yang gue simpulin, it's okay because kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kalau semisal emang ada yang reach out kalian kayak, aku nggak suka banget cara kamu kayak gitu, just say sorry, harus berani say sorry, harus berani untuk make yourself better gitu. Terus yang kelima, how do I handle negative comments? uh, Negative comments itu nggak akan pernah habis sih. Apa yang bisa aku lakuin di situ ya pasti awal-awal sedih banget, terus kayak breakdown. Tapi ya balik lagi, mereka tuh nggak tahu kamu gitu. They don't know you whole as a whole human, as a whole person gitu. Ya, aku tahu kedengarannya sangat amat, kok gampang banget ngomongnya, tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu ya. Of course. Tapi you learn from it dan kalau misalnya kalian ganti perspektif kalian untuk mengasihani mereka yang istilahnya mereka tuh salah persepsinya terhadap kamu, you'll be fine, you'll be okay gitu. Am I sacrificing my privacy? Karena yang namanya content creator kita harus mendokumentasikan kehidupan kita sendiri, mendokumentasikan kesehariannya kita, kesibukannya kita. Balik lagi, di awal tuh kalian harus set dulu boundariesnya kalian. Maksudnya mau seterbuka apa kalian terhadap media sosial dan kalau menurut aku kalian tetap harus punya space di mana kalian itu sendiri without the cameras, without agenda ngonten dan sejauh itu masih oke, ya bagus gitu.
yang ketujuh lumayan susah nih. What if I'm wasting my time? Gimana kalau selama ini usaha gue itu ternyata sia-sia? Ini adalah sebenarnya overthinkingannya seorang content creator karena aku misalnya ngelihat orang-orang yang pekerjaannya itu not as a content creator, tapi kayak mereka punya pekerjaan exact yang istilahnya dokter lah, let's say ya dokter, terus guru lah atau profesor atau apapun yang secara karir itu lebih jelas dan dibandingin dengan kita gitu, yang bisa dibilang kita ini pekerja kreatif, tapi nggak sedikit juga orang yang belum mengerti gitu dengan pekerjaan content creator, which is okay. Tapi kan kadang-kadang kita jadi kayak self doubting lagi, kayak apakah I'm in the right place gitu. Nomor 8 susah sih. Am I obsessed with numbers? Karena yang namanya content creator tidak luput dari jumlah followers, like, shares, and all of that stuff. I'm trying not to be that kind of person, tapi emang susah banget guys. And I'm still struggling, tapi gak apa-apa. We'll get there. Numbers, likes, shares, followers, itu kan sebuah hal yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya. Itu adalah output dari apa yang kita kerjain. Apa yang kita bisa lakukan itu yang lebih penting gitu. Kalau misalnya aku lihat dari orang-orang yang udah jauh di atas aku, itu mereka sering banget namanya evaluasi. Jadi jadiin numbers itu bukan sebagai cap diri lo, tapi apa ya, sebuah eksperimen yang kalau misalnya emang dia sedikit, ya emang something's wrong, ya kita belajar dari situ gitu, kita nggak menyalahkan kondisinya kayak gitu loh. Terus nomor 9, can I make this a sustainable career? Apakah karir ini akan sustain? Hah, aku juga gak tahu sebenarnya ya kalau ini. Pasti pasti ada jalannya, tapi mungkin gak se-clear orang-orang yang punya karir yang pasti gitu. Tapi saat lu mau belajar, lu mau mengerti orang lain, lu mau grow, I think this kind of career is very very sustainable sih gitu. And how do I balance, nomor terakhir nih ya, how do I balance authenticity and audience expectations? Wah susah nih ya, pokoknya istilahnya gimana caranya gue untuk tetap menjadi gue, tapi di sisi lain audience juga tetap suka gitu ngeliatin gue dan ekspektasinya terpenuhi terhadap gue gitu. Sebenarnya 10 pertanyaan ini itu adalah 10 pertanyaan yang jarang banget di share dimanapun sosial media, karena ini lebih ke inner thoughts aja sih. Aku pun sampai sekarang masih bingung karena being a content creator itu kita dituntut untuk selalu membuat suatu hal yang menyenangkan orang. Tapi kadang-kadang kita harus terpaksa menyenangkan orang lain dulu. Kita menyampingkan yang sebenarnya kita suka gitu. Harsh truth-nya itu karena harus ada fasenya kayak gitu. Tapi gak ada salahnya juga buat kalian tetap jadi diri kalian dan just explore everything that you like gitu. Kalau misalnya emang audiensnya nggak masuk, ya berarti belum masuk aja gitu. Maksudnya kalian belum menemuin target audiensnya kalian gitu. I think that's the 10 questions you should probably ask yourself sebelum kalian bikin konten. Pokoknya kalau misalnya kalian baru mulai juga, gak apa-apa, semangat. Kalian tahu purpose-nya kalian bikin konten itu apa. Selama kalian stick sama purpose itu, you got this. Okay? Bye.